Bapak Ibu yang saya hormati, sudah lama saya tidak menyapa Bapak Ibu semua ya. Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat untuk menjalani kehidupan. Ada sebuah pertanyaan, ini masih tentang hak dari pensiun janda ataupun pensiun duda, dan ini pertanyaan dari seorang ibu-ibu ya. Pertanyaannya berbunyi, kami menikah sambungan dengan sesama PNS, suami dulu itu beristri juga PNS tapi meninggal dan punya anak. Setelah sekitar 17 tahun menikah, suami meninggal, anak yang ditinggalkan menerima hak pensiun dari almarhum ibunya sampai usia 25 tahun dan selesai pendidikan. Nah, sedangkan pensiun janda, ya saya itu mendapat hak pensiun dari almarhum suami 50% dari pensiun janda. Nah, lainnya kembali ke negara karena anak saat itu memilih pensiun almarhum ibunya. Berikutnya, saat COVID-19 yang lalu, anak suami tersebut meninggal. Bagaimana dengan hak pensiun janda? Apakah tetap 50%? Mohon penjelasannya. Insya Allah kita akan bahas di video kali ini. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah, berdasarkan penjelasan Ibu, kasus ini berkaitan dengan pensiun janda PNS yang menikah dengan duda PNS yang juga memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Dan kemudian, anak tersebut telah meninggal dunia. Nah, dalam konteks peraturan perundang-undangan yang ini menjadi dasar ya penjelasan saya insya Allah ini. Pertama, peraturan pemerintah nomor 45 tahun 90 tentang perubahan atas PP nomor 10 tahun 83 tentang izin perkawinan dan juga perceraian bagi PNS. Kemudian yang kedua, ada peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2015 tentang jaminan pensiun pegawai ASN dan peraturan Badan Kepegawaian Negara tahun 2023 ya tentang petunjuk teknis pemberian pensiun. Dalam hal pensiun janda, besarannya umumnya adalah 50% dari gaji pokok terakhir PNS yang meninggal dunia. Jika tidak ada anak ya yang menerima pensiun. Ini pasal 17 PP nomor 70 tahun 2015. Namun dalam kasus ibu, sebelumnya anak dari suami menerima pensiun dari ibu kandungnya istri pertama, yang secara sistem akan menyebabkan pensiun janda ibu hanya menerima 50% dari pensiun janda seharusnya, karena bagian anak juga dihitung sebagai tanggungan, dan sisanya itu dikembalikan ke negara bila tidak dipilih oleh ahli waris lainnya. Nah, pertanyaan sekarang, setelah anak tersebut meninggal, apakah janda, dalam hal ini ibu, tetap hanya mendapat 50%? Jawabannya adalah, ibu berhak menerima penuh 100% dari hak pensiun janda. Karena tidak ada lagi ya ahli waris lain yang menerima pensiun dari almarhum suami. Berdasarkan prinsip hak pensiun, ketika ahli waris lain itu dalam hal ini anak sudah tidak berhak karena meninggal, maka bagian tersebut tidak dikembalikan ke negara, tetapi berpindah kepada janda. Ini rujukannya ada di pasal 18 ayat 1 dan 2 PP nomor 70 tahun 2015. Menyebutkan bahwa apabila tidak ada anak, maka janda atau duda berhak atas seluruh pensiun janda atau duda. Berdasarkan ketentuan teknis dari BKN-nya tahun 2023, dalam hal ahli waris lain yaitu anak, itu sudah meninggal, maka pensiun janda dapat diperhitungkan kembali secara penuh selama masih memenuhi syarat sebagai penerima pensiun. Nah, saran saya bagi ibu adalah, ibu dapat mengajukan permohonan penyesuaian hak pensiun ke instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini PT Taspen atau BKN, dengan menyertakan dokumen antara lain ya. 1. Akta kematian anak suami, kemudian surat keterangan ahli waris, dokumen pensiun lama yaitu SK pensiun, juga KTP dan KK terbaru. Nah, ini adalah penjelasan yang bisa saya sampaikan ya kepada ibu khususnya, dan juga kepada Bapak Ibu semua yang mungkin kasusnya sama ya dengan yang ditanyakan oleh ibu ini. Tapi kalau misalnya ingin lebih jelas, ingin lebih yakin gitu ya, silakan tanyakan saja ke PT Taspen di kantor cabangnya terdekat ataupun di mitra bayarnya. Insya Allah itu ada penjelasan. Demikian Ibu dan juga semuanya ya penjelasan saya tentang hak pensiun janda yang tadi ditanyakan oleh Ibu itu, dan ini semoga menjadi sebuah penjelasan yang menjadi pemahaman ya bagi kita semua. Terima kasih.